Nah, little bit crazy-nya apa? Gue keluar ke pinggir jalan. Keluar hotel, pinggir jalan. Kan mobil nih, mobil listrik. Vong, vong, vong. Gue gini nih. Sang. Begitu vong, set. Gitu. Kayak lo pancing gitu. Iya, kayak mancing. Ini kagak bener. Bos, ilmu begini lu jangan mikir. Kelar, bro. Iya. Lu jangan mikir. Udah jangan mikir. Susah, gua akademisi, Tat. Mikir gimana? Gini, ada kalanya emang otak belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salat Al-Walid. Oke, dalam video ini kita santai-santai aja teman-teman ya. Kita ngakak bareng aja. Di sini ada salah satu pernyataan Yusuf Mansur yang bikin saya ngakak lagi teman-teman, dan ini masih terus ada ya. Pernyataan-pernyataan seperti ini masih terus ada yang seharusnya, kalau masukan saya kepada Yusuf Mansur, harusnya sudah mulai dikurang-kurangi kayak gini gitu. Biar ini secara tidak langsung seolah-olah ajaran agama itu menjadi bahan olok-olokan teman-teman. Menjadi bahan candaan. Saya tidak paham gitu. Apa maksudnya dengan apa namanya? Metode Yusuf Mansur yang seperti ini gitu. Di sini ada pernyataan dia yang dia mancing. Di sini Yusuf Mansur bawa nama Ustadz ya, yang jadi masalah saya itu dia bawa nama Ustadz gitu. Orang-orang kenalnya dia sebagai Ustadz gitu. Maka masukan sekaligus kritikan dari saya, mohon untuk hal-hal seperti ini dikurangi gitu. Kalau memang masih menganggap dirinya Ustadz gitu, agar orang-orang juga menghargai beliau gitu. Jangan kayak gini terus. Ini dia bikin pernyataan lagi, dia mancing mobil listrik gitu. Sangat-sangat. Kita langsung saja simak videonya teman-teman. Kripto terdaftar di RI bakal dievaluasi, punya Anang dan anak Yusuf Mansur masuk, tanda tanya. Oh ini tadi kita obrolin nih, Tat. Ini tanggal berapa nih hari? Tanggal berapa nih hari? Berapa cepetan. Aduh, lama banget. Tanggal 16. 16. Nah, per hari ini semua kripto naik. Bitcoin juga mengalami kenaikan yang dasar hari ini. Dan saya bilang sama Wirda kan kebetulan belum exit dia. Nggak exit, beda sama yang lain. Gue nggak tahu yang lain, tapi Wirda belum exit. Gue bilang Wirda, Wirda ini nama anak saya. Once nanti koin ini resmi di Indonesia, kripto ini resmi di Indonesia, gue nggak tahu nih. Papa nggak tahu kayak apa lo nanti. Yang bener lo ya, niat lo yang bener. Oh panggilannya Papa bukan Abi? Papa. Biasanya kan kalau sorry ya, Ustadz Abi panggilannya kan Papa. Oh, Papa modern juga ya. Pantas aja tuh di YouTube Mansur tuh. Oh, jadi terus akhirnya sekarang udah kaya anak? Wirda dia sudah dapetin apa yang diomongin. Contoh misalnya waktu dia kecil kelas 5 SD, kita dengan izin Allah beli rumah, beli salah satu rumah. Dan kita sengaja beli rumah yang temanya Eropa. Kan suka ada tuh perumahan-perumahan yang namanya Eropa, Amerika. Kita beli salah satu. Berarti gede dong rumahnya. Ya, waktu itu saya bilang begini, pokoknya kita beli niatnya kita afirmasi. Nah, karena itu saya bilang sama teman-teman, lo jangan pernah rugi masuk restoran mana aja. Kalau lo bawa ilmu gua. Dengan izin Allah. Oke, masuk restoran mana aja, bawa ilmu. Iya, masuk hotel mana aja, pakai ilmu saya. Apa itu ilmunya? Satu, jadi tempat, jadi TKP buat afirmasi. Ya Allah, saya mau punya restoran kayak gini. Gitu. Udah jadi tuh. Nggak makan, Ustaz? Ya makan, Tat. Oh iya. Maksudnya ngomong gitu. Kita beli rumah tuh, beli rumah yang temanya Western, Amerika, Inggris Raya. Itu tujuannya buat afirmasi. Karena gue tahu pasti jalanannya itu adalah jalanan-jalanan Eropa dan Inggris Raya serta Amerika. Dan benar, waktu kita datang, di depan rumah tuh tiang gitu tulisannya Buckingham. Oh. Terus saya bilang sama Wirda, kecil nih kelas 5 SD kurang lebih. Kawir, berdiri situ. Nanti kamu di Buckingham University. Today, dia kuliahnya di situ. Oh, ntar gue mau masuk mobilnya Ustadz Mansur nih. Gue mau afirmasi juga ntar. Ntar tutup dulu afirmasi. Lah mobil itu, mobil listrik yang gue sebut namanya itu dapat boleh mancing bos. Lu jangan berdebat lah sama gue urusan beginian mah. Lu tiru. Gue mah kasihan kalau ada yang berdebat. Enggak. Kasih tahu. Mupeng gitu muka gue. Saya kan ikut B20. Ikut bisnis 20. B20 di Bali. Ada religi 20. Ada bisnis yang 20. Yang Elon juga datang tuh. Elon enggak. Mati lampu. Nah, gue datang. Waktu mendarat di B20, gue takjub. Buset, mobil listrik semua ini. Dan saya gini loh, kuncinya nanti afirmasi, visualisasi dan imajinasi adalah little bit crazy, bos.
Little bit crazy. Little bit crazy. Ini bahasa Inggris jadi agak keren ya. Artinya ya harus sedikit gila gitu. ini di satu sisi sangat lucu, di sisi lain sebenarnya saya miris ya seorang ustadz. Apa gitu loh, little bit crazy harus sedikit gila hanya untuk urusan dunia gitu loh. Bagaimana ceritanya seorang ustadz, seorang ulama mengajarkan kita harus seperti ini, harus sedikit gila untuk dunia gitu. Untuk dunia jelas lah, ini bicara mobil listrik teman-teman. Oke, kita lanjut, biar kita paham semua. Oke. Itu yang kedua apa masih yang pertama? Crazy. Itu kan tadi yang pertama afirmasi. 2 visualisasi, 3 imajinasi. Oh, imajinasi. Gue singkat jadi AVI. Afi. Nah, little bit crazy-nya apa? Gue keluar ke pinggir jalan. Keluar hotel, pinggir jalan. Kan mobil nih, mobil listrik. Vong. Gue gini nih. Sang. Begitu vong, set. Gitu. Kayak lo mancing gitu. Iya, kayak mancing. Ini kagak bener. Bos, ilmu begini lu jangan mikir. Kelar, bro. Iya. Lu jangan mikir. Udah, jangan mikir. Susah, gua akademisi, Tat. Mikir gimana? Gini, ada kalanya emang otak belum nyampe. Iya. Gua belajar. Ini lucu ya. Ada benernya sih pewawancara. Ya gue akademisi gitu. Tapi seolah-olah ini harus diklarifikasi oleh Yusuf Mansur. Ini ilmu-ilmu apa yang dia bawa gitu loh. Bahwasanya jangankan ilmu akademisi, ilmu agama pun hal-hal yang seperti ini tidak masuk, teman-teman. Macam mana dia ada mobil listrik dia mancing? Katanya afirmasi. Kayak gitu afirmasi bagi dia. Bagaimana ada seorang ustadz yang kemudian mengajarkan umatnya untuk seperti itu gitu? Iya kita ngurusin dunia juga nggak masalah, tapi nggak gitu-gitu banget gitu loh. Nggak yang udah, kalau istilah dia tuh little bit crazy gitu loh. Harus sedikit gila. Ya itu udah gila namanya. Ngapain kita mancing? Astagfirullah. Mancing mobil listrik. Aduh. Ini benar kata pewawancara. Dia kan ngomong, yang kayak gini lu nggak harus mikir. Ya gimana saya nggak mau mikir, saya akademisi. Itu kata pewawancara, ya masuk akal dong. Ya kenapa kita nggak boleh mikir gitu? Harus percaya kata-kata dia yang hampir tidak, bukan hampir tidak lagi, sangat tidak masuk akal gitu loh. Ya. Aduh. Biar dia belajar. Ya. Lo nih cukup berdiri di pinggir jalan, 7 siang. Setiap ada mobil yang lu pengenin, lu kemudian sholawat. Oh, Insya Allah, Ji, hitam lo. Kepanasan. Percaya apa Iya, enggak ya? iya. Percaya apa enggak nih? Iya. Ini wallah nyata gue bawa mobilnya. Iya, gua udah lihat tuh makanya. Depan panji, set. Begitu lewat lagi, set. Gue kirim ke rumah. Seakan-akan mancing gitu kan. Pulang dari Bali, demi Allah nih. Temen deket aneh, yang tadi aneh omongin di situ, cuman belum ngomongin bab ini. Dia bilang, Tat, kita beli mobil listrik. Baru kemarin di Bali saya mancing mobil listrik. Mancing bagaimana? Saya ketahuan nggak jelasnya. Ini udah di rumah mobilnya. Saya kirim ke rumah ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ya kan situ Ustadz. Loh, saya dulu ngejajal dari mulai tukang es, Bos. Saya terus terang sudah tidak yakin dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur, karena sudah banyak juga video-video dan bukti-bukti yang saya tampilkan kepada teman-teman adalah perkataan Yusuf Mansur yang bertentangan satu dengan yang lain. Mungkin hari ini atau kali ini dia memang dapat mobil listrik, tapi bisa saja mobil listrik yang sudah ada baru dia bikin ceritanya, teman-teman. Bisa saja dong, kan tidak ada bukti videonya gitu. Kalau ada bukti videonya baru saya percaya kata-katanya. Selama tidak ada bukti videonya, selama tidak ada bukti bahwa dia melakukan itu, dia di B20 itu dia mancing, ala-ala mancing mobil listrik, lalu kemudian berikutnya terbukti dia beneran dapat mobil listrik, saya tidak akan percaya. Karena bisa saja memang dia sudah dapat mobil listriknya, baru dia bercerita, membuat ceritanya, teman-teman. Bisa kan dibalik seperti itu. Makanya saya buat video ini juga buat kita hati-hati, karena ternyata Yusuf Mansur masih membuat cerita-cerita seperti ini gitu. Udah teman-teman. Kalau memang kemudian di kemudian hari Yusuf Mansur membangun lagi bisnis yang berbasis atau bisnis model investasi dan teman-teman berminat ikut, harus pastikan
semuanya seprofesional mungkin. Jangan kemudian percaya begitu saja gitu. Harus seprofesional mungkin, harus jelas data-datanya, harus jelas ini kemana arah, harus jelas baru Anda menginvestasikan uang Anda ke sana gitu. Ya kalau saya amannya nggak usah ikut itu. Saya dugaan kuat saya kemungkinan besar Yusuf Mansur ini akan kembali membuat bisnis seperti ini gitu. Tinggal menunggu waktu saja. Saya duga ya, dugaan saya ya, bukan saya ini memastikan dugaan saya. Karena Yusuf Mansur sampai hari ini masih membuat cerita-cerita seperti buat apa coba? Membuat cerita dia mancing mobil listrik segala macam gitu. Untuk apa kemudian orang melakukan itu gitu? Untuk apa coba? Untuk apa orang melakukan itu gitu? Padahal kan tinggal berdoa dan berusaha beres. Nggak perlu terlalu segila itu gitu loh. Harus sampai segila itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oh, pernah jadi tukang es juga? Iya, di terminal kayak itu biasa loh, orang pasti kan prosesnya begini. Gimana ceritanya jadi dari tukang es nih. jadi ulama? Tukang es, gue kan kemana-mana ya, kacang hijau, yang es, yang aus, gope. Gue bilang, gue ngafirmasinya ngapa gope ya? Ngafirmasinya ngapa yang aus? Enggak gitu. Ini termos es gue taruh aja depan nih, ceder. Terus gue bilang gini, datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, al-Fatihah. Datang. Apa yang datang? Pembeli. Oh, gue pikir Satpol PP. Ya, Satpol PP. Oh iya, pembeli. Ya, terus. Aduh, entah bener apa enggak ya. Ini pendapat saya ini dimain-mainin gitu loh. Tanpa sadar Yusuf Mansur dimain-mainin. Aduh, parah. Kita bacakan komentar netizen saja. Mansur jadi hancur, Yusuf jadi nyungsep. Ini Yusuf Empire, mirip Empire sebelah. Dan bodohnya si Yusuf ini tanpa dia sadar dia sedang dimain-mainkan oleh si pewawancara. Kalau ngomong kayak orang bener lucu, sudah minum obatnya belum? Mansur United. Penipu berkedok Ustadz, kenapa polisi membiarkan YM masih bebas? Padahal ribuan korbannya yang dirugikan harta bendanya. Ada baiknya ribuan korban YM berdemo besar-besaran di depan gedung MPR DPR agar mereka pada tahu betapa sangat merugikannya YM dan undang stasiun TV untuk meliput masa aksi itu nggak berdampak penting supaya wakil rakyat tahu bagaimana derita ribuan korban-korbannya, mulai dari tabung tanah, sedekah hati, investasi hotel dan perumahan, investasi bodong batu bara, perumahan saya nggak tahu ya, investasi bodong batu bara, investasi pipeline, umroh. Hati-hati, ini YM licik, cerdik dan pintar bohong, segera tangkap sebelum terlambat agar kasus ini tidak berlarut-larut. Ucup halunya tingkat dunia. Ayolah, siapa yang berani mubahala? Siapa aja pendukung Yusuf Mansur? Ayo, kalau berani, kalau emang Ucup ini benar, jujur, nggak pernah bohong, kalau ceramah nggak pernah makan uang sedekah, nggak pernah nipu, mari kita mubahala. Tukang lauk dikasih panggung, pandai ngomong, sedekah-sedekah, duitnya yang nggak jelas kemana. Kok nggak nanyain itu Pak mau dibeli Amerika gimana? Wong edan. No bluffing, no party. Baginda Lord Ucup ini mempermalukan diri sendiri dan menghibur rakyat Indonesia. The real Itachi. Ya, itulah komentar dari para netizen. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, dan saya duga kuat memang ke depan ini Yusuf Mansur mungkin akan membuat lagi yang namanya bisnis baru, entah bulan depan, tahun depan, 2 tahun ke depan. Kalau memang dia masih wirawiri di media sosial segala macam dengan seolah-olah tidak terjadi masalah, ini tinggal menunggu waktu saja. Mungkin masalah ini akan tenggelam, mungkin kemudian korban-korban yang belum menerima haknya mungkin akan bosan dan kemudian capek apa bagaimana, menyerah gitu. Lalu kemudian Yusuf Mansur akan muncul lagi dengan model baru gitu, dengan ya ini dugaan saya teman-teman. Saya garis bawah ini dugaan, kemungkinan besar, karena yang sudah juga begitu teman-teman. Yang sudah juga begitu, sudah terjadi masalah tapi dia bikin bisnis baru lagi dan kemudian bermasalah lagi, bikin bisnis baru dan bermasalah lagi teman-teman. Itu yang saya khawatirkan gitu. Jangan sampai kemudian saudara-saudara saya di luar sana, saudara-saudara saya khususnya umat muslim di luar sana kemudian menjadi korban berikutnya lagi teman-teman. Menjadi korban berikutnya lagi. Ini peringatan dari saya gitu. Peringatan untuk dilakukan pencegahan sebelum kemudian terjadi lagi teman-teman.
Karena Yusuf Mansur sampai hari ini masih membuat cerita-cerita seperti ini gitu. Artinya kritikan kita pun tidak mempan gitu, tidak mempan. Ngapain gitu bikin cerita, mau beli YouTube lah, mau ganti menjadi Yusuf lah, mau mancing mobil listrik lah, segala macam. Apa maksudnya kalau bukan untuk biar terlihat wah gitu, biar terlihat bahwa dia ini masih punya power gitu. Kan seperti yang saya katakan tadi, bisa saja kemudian mobil listriknya dia sudah punya duluan, sudah diberikan duluan, baru dia bikin ceritanya, teman-teman. Bisa saja seperti itu. Dugaan saya seperti itu. Karena terus terang banyak cerita-cerita dari Yusuf Mansur yang sampai hari ini belum bisa di cross check, dikonfirmasi. Pak Darso sudah sering bilang itu. Dia sudah berapa kali ingin meng-cross check cerita dari Yusuf Mansur, namun sampai sekarang tidak bisa, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al Walid. See you on the next videos.